Haleluya. Salam. 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 Haleluya. Kalau kira jumlah tidak seberapa, tapi suaranya itu melebihi. Amin. Haleluya. Sepertinya semuanya punya sukacita. Dan saya percaya semua kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman sukacita, duka cita, semuanya itu. Nah, itulah keistimewaan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan Allah kita. Dan kita percaya bulan ini masih lagi bulan Paskah. Haleluya. Jadi itu memperingatkan kita keselamatan yang Tuhan sudah berikan, pengorbanan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan buktikan. Segala penyakit, segala ikatan-ikatan, belenggu, semuanya Tuhan bebaskan. Dan kita ditebus bukan dengan apa yang ada di dunia ini, apa yang dilihat oleh mata kita, tetapi Tuhan lakukan itu dengan mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya semata-mata untuk memberikan kita apa ini keselamatan yang pasti yang harus akan kita pegang. Haleluya. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, karena kasih anugerah-Mu, rahmat-Mu yang tak pernah habis-habisnya, yang Tuhan kami nikmati di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Setiap apa ya Tuhan yang kami miliki, khususnya Bapa, waktu, kesempatan, itu Tuhan kami tidak mau mensia-siakan itu, tetapi kami mempergunakan itu Tuhan. Hidup kami ini biarlah semuanya itu Bapa kami berikan kepadamu Bapa, supaya kami tetap Tuhan berpegang teguh di dalam terus Tuhan mengikuti akan Engkau. Bahkan Tuhan tetap percaya dan tetap percaya ya Tuhan, karena Tuhan jaminan hanya di dalam Engkau Bapa. Keselamatan itu pasti hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Karena bagi setiap yang percaya, yang setia kepadamu Tuhan, tidak akan sia-sia Bapa. Supaya Tuhan Engkau sudah menyatakan Tuhan betapa besarnya kasih untuk Bapa yang Tuhan Engkau curahkan, Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kalau mengungkapkan kata-kata itu Tuhan, itu tidak cukupnya Bapa. Kami tidak dapat membayangkan Tuhan betapa Tuhan besarnya Tuhan kasih-Mu itu. Kami tidak dapat mengukur ya Tuhan, Tuhan kasih-Mu itu Bapa. Karena kasih-Mu itu Tuhan adalah kasih yang indah, yang melebihi segala-galanya Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Itulah Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah yang berkasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri.
kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Ku berterima kasih berkat Tuhan.
Biar Tuhan kami mengelola akan kehadiran kami perlukan waktu terima kasih. Biarlah ibadah kami ini berjalan sesuai dengan kehendak kami. Biarlah ibadah kami ini berjalan Tuhan seperti mana Tuhan Engkau kehendaki. Satu yang kami berikan ya Tuhan Engkau, satu yang kami berikan hanya akan Engkau ya Bapa. Dan itulah menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Itulah kehadiran kami di tempat ini ya Bapa. Yaitu Tuhan datang Tuhan memuji dan menyembah Engkau di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, penyertaan itu sangat kami sudah di tempat ini ya Bapa. Biar Tuhan hati kami, pikiran kami ini Tuhan dan merahkan semua itu kepada-Mu Bapa. Dan Tuhan supaya Bapa jangan karena banyak persoalan-persoalan yang timbul dalam hati kami, pikiran kami itu akan menguasai kami, tetapi kami mau Tuhan kuasa-Mu Bapa yang akan Tuhan memenuhi akan kami pada Tuhan pada siang hari ini Bapa. Sedia Tuhan kehadiran kami pada pagi tidak akan sia-sia Bapa. Kami mau pulang Tuhan tidak seperti mana Tuhan kami datang, tetapi kami Tuhan rindukan Tuhan sesuatu Tuhan terjadi Bapa di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami masuk Tuhan dalam ruangan puji-pujian kami Bapa. Biarlah Tuhan kami terus bersorak-sorai penuh dengan sukacita. Biarlah tempat ini Tuhan berlimpah sukacita
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa. Haleluya. Terima kasih. Setiap yang percaya, mari kita katakan sama. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat datang, saudara David. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Siapa lagi? Oh, semua saya ucapkan selamat datang. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Allah kita dengan lebih lagi. Haleluya. Kebenaran, keselamatan hanya di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita terus puji Dia.
ceritakan kemuliaan Tuhan? Mau dengar cerita kemuliaan Tuhan? Haleluya. Mari kita terus puji Dia. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari Allah. Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari Allah. Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari Allah. Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari Allah. Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari Allah. Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, kuasanya segala musuh sudah dikalahkan. Kemenangan berpihak kepada kami. Setiap kami yang ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang Tuhan sudah melakukan itu kepada kami ya Bapa. Penebusan-Mu itu Tuhan, dunia ini ya Bapa, dunia ini tidak dapat mengukur ya Bapa, karena nilai yang sangat mahal ya Bapa, yang Tuhan kami tidak dapat Tuhan nilaikan. Karena Bapa di seluruh cara-Mu Tuhan yang terus Tuhan membuatkan hidup kami yang tidak ada arti menjadi bahagia Bapa. Ya Tuhan, bagi dunia kami tidak berguna, tetapi Engkau menjadikan kami Bapa sebaliknya ya Tuhan, menjadi anak-anak yang terang, anak-anak ya Tuhan yang sudah Engkau tebus ya Bapa, yang Tuhan selalu Bapa hidup berserta Bapa. Kami terus memperingatkan itu dalam kehidupan kami, tanamkan itu Bapa, supaya Tuhan kami terus mengingatkan itu Tuhan, bahwa kami ini bukan siapa-siapa kalau bukan Engkau ya Bapa. Engkau Tuhan yang Tuhan mengangkat kami ya Bapa.
Engkau Tuhan yang terus memenuhi akan kami ya Bapa. Terima kasih pengorbanan ya Tuhan. Pengorbanan Bapa luar biasa ya Tuhan. Ya Tuhan, segala cacian, segala hinaan, Engkau Tuhan menerima itu ya Bapa. Bahkan Tuhan, segala pukulan-pukulan yang Tuhan dilakukan, Engkau Tuhan menerima semuanya itu. Sebaliknya Bapa, kami seharusnya, tetapi Engkau Tuhan yang merelakan diri, yang Tuhan menyerahkan kehidupan kepada kami ya Bapa, semata-mata untuk Tuhan membuktikan karya Bapa, bahwa kasih-Mu itu Tuhan adalah kasih yang tidak dapat diukur oleh dunia ini Bapa. Dan begitu besarnya kasih-Mu itu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Surabaya Sandarabaya Sukirabaya Sukur
Terima kasih Bapa Surgawi. Mujizat anugerah-Mu sungguh hebat bagi kami. Dan itu tidak dapat kami nafikan jika pada hari ini kami masih ada sebagaimana. Terima kasih Tuhan, bukankah firman-Mu berkata, dengan apa kami membalas akan kebaikan Tuhan. Semuanya datang dan bersumber dari Tuhan. Itu sebabnya jika kami memberi sesuatu kepada Tuhan, itu bukan berarti Tuhan merasa berhutang. Tetapi Bapa Surgawi, ketika kami memberi sesuatu kepada Engkau, itu hanya tanda ucapan syukur untuk mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kita. Sepanjang minggu ini Tuhan penyertaan-Mu sudah bersama kami, dan seluruh umat-Mu yang ada dalam ruang pagi hari ini merasa Tuhan hati mereka tersentuh, merasa mereka bersyukur bahwa jika kami masih ada pada pagi hari ini karena anugerah Tuhan, maka itu sebab yang penuh kerinduan kami datang bersekutu bersama-sama untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Perkenankan setiap penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah kami. Sebentar kami mendengar firman Tuhan bersama hamba-Mu, urapi hamba dan kata-kata dari awal hingga berakhir. Dan ucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Shalom, selamat pagi, selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti diucapkan oleh pemimpin pujian tadi, bahwa kita masih berada dalam Minggu Paskah, Minggu memperingati akan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Beberapa gereja hari ini jemaat sedang sibuk mempersiapkan diri, dan mereka mengadakan doa, bahkan puasa sepanjang 10 hari menantikan pencurahan Roh Kudus. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kita tidak adakan di sini, namun di tempat-tempat lain kebiasaan ini sudah menjadi tradisi. Nah, itu bukan salah. Yang penting di sini bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hati orang percaya, dan Roh Kudus itu terus-menerus harus memimpin hidup kita. Itu yang penting. Amin. Jadi bukan berarti tunggu satu tahun akan datang baru kita minta Roh Kudus dicurahkan. Tuhan mau setiap hari Roh Kudus itu memimpin hidup kita karena sudah dicurahkan dalam hidup kita. Oke, terima kasih Mr. David, bersama-sama kita pagi hari ini untuk menjadi Tuhan. Semalam saya terkejut, tapi dihubungi, dia bilang, jam berapa? Saya bilang, ada dikit. Saya bilang, bila tergerak lagi, punya kerinduan untuk membawa kefirmanan, rupanya belum siap. Jadi saya katakan, jangan datang seperti Tuhan Yesus datang, kan menyejuk. Ya, kedatangan Yesus itu kan tidak ada yang tahu. Nah, jadi saya bilang, kalau lain kali datang, sudah biasa kan bawa kerinduan. Amin. Kami beri kesempatan untuk membagi-bagikan firman Tuhan. Oke, namun pagi hari ini ya belum, mungkin sangat sibuk, dan hari lain kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang bebas. Amin. Oke, puji nama Tuhan Yesus. Mari kita segera siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, dan kita buka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Sebelum itu kita buat pengakuan dulu terhadap firman yang kita akan dengar. Ya. Perikatakan Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jemaat 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan, kita masih diingatkan tentang apakah makna, apakah arti kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan pada minggu yang lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa para imam dan ahli-ahli Taurat berusaha berjuang sedapat mungkin supaya berita tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu jangan tersebar dan dipercaya banyak orang. Sampai-sampai imam dan ahli-ahli Taurat membayar uang kepada penjaga kubur itu bahwa Yesus tidak bangkit. Jadi mereka dibayar. Nah, dari dulu jemaatnya dikasih Tuhan, namanya Rasul ini sudah
merajalela, dan sampai hari ini penyakit kanker yang sukar disembuhkan. Dan penyakit ini sangat berbahaya karena sampai masuk di dalam apa? Gereja. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi, apa tujuan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menyuap orang, merasua orang, supaya apa? Kebangkitan Yesus Kristus yang sudah nyata itu, ya, tidak boleh disebarkan kepada banyak orang, supaya apa? Jangan orang percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, inilah pekerjaan setan. Inilah pekerjaan setan. Dia mau menghalangi, supaya jangan ada orang percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati, sekalipun itu suatu fakta yang sukar dibantah. Karena apa? Alkitab mengatakan kubur sudah kosong. Ada saksi-saksinya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, jemaat yang kasih Tuhan Yesus. Jadi setan berusaha sedapat mungkin supaya berita ini jangan dipercaya oleh orang. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kenapa setan berusaha menutup fakta ini? Kenapa setan berusaha menutup supaya berita tentang kebangkitan Yesus Kristus jangan tersebar dan dipercaya banyak orang? Karena pembacaan kita hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan, menjelaskan bahwa di dalam kebangkitan Yesus Kristus ada hal yang besar, ada perkara besar, ada mujizat Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, apa itu? Dijelaskan di ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus. Apa kuasa, apa berkat di dalam kebangkitan Yesus Kristus bagi orang-orang percaya? Ayat ini mengatakan melalui kebangkitan Yesus Kristus, saudara dan saya dilahirkan apa? Kembali. Ada amin? Amin. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu adalah kuasa Allah, adalah kekuatan Allah untuk apa? Membuat saudara dan saya dilahirkan kembali, diubah dari cara hidup lama kepada hidup yang baru. Jadi di dalam kebangkitan Yesus Kristus itu ada kuasa yang besar, ada makna yang luar biasa. Itu sebabnya setan berusaha menutupi perkara ini supaya jangan ditahu oleh orang. Tapi hari ini tidak boleh lagi setan menutupinya. Karena jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam kebangkitan Yesus Kristus itu kita punya apa? Pengharapan. Kita punya masa depan yang baik. Ya, kita boleh melihat masa depan kita di dalam Tuhan, baik di dalam hidup ini maupun hidup yang akan datang. Bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus, saya ada harapan bahwa seburuk apapun hidup saya, seburuk apapun hidup saya di dalam Yesus boleh diubahkan. Amin. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus bukan saja memberi kita jaminan bahwa kita diselamatkan. Karena Roma mengatakan begini, barang siapa percaya ya dalam hatinya. Coba guys, Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Kita lihat bagaimana kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu memberi jaminan keselamatan bagi kita. Oke? Dikatakan begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulut Yesus itu Tuhan. Makanya di dalam pengakuan iman gereja selalu ada namanya, saudara kasih Tuhan, pembacaan. Setiap gereja itu buat Yesus itu ini. Oke? Ada pengakuan iman di gereja-gereja tradisi Basel Anglikan. Sebelum firman ditutup, apa sudah selalu ada pengakuan. Diucapkan melalui mulut. Nah, coba kita lihat. Ya, kuasa dari ucapan dan perkataan kita. Dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan
percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka apa? Kamu akan diselamatkan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, pengakuan melalui mulut bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan, dan itu sebabnya salah satu serangan kepada iman orang Kristen dari dulu sampai hari ini, orang melarang dan orang sangat menentang kalau Yesus itu disebut Tuhan. Dia boleh disebut Nabi yang besar, manusia yang luar biasa, tetapi jangan pernah menyebut dia Tuhan. Itu sangat salah. Nah, siapa di belakang pekerjaan ini, saudara? Itulah roh-roh jahat. Dia tidak mau ada manusia mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus itu apa? Tuhan. Yesus itu Allah. Karena apa? Saat kita melakukan ini, katakan kita akan diselamatkan. Nah, kita melihat yang seterusnya. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi melalui ayat ini jemaat yang dikasih Tuhan disimpulkan bahwa diselamatkan itu sangat sederhana. Amin. Itu hanya mengatakan Yesus itu apa? Tuhan. Mari kita katakan Yesus itu Tuhan. Aduh. Coba kuat-kuat. Yesus itu Tuhan. Oke, sudah. Dan mengaku percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang. Percaya dalam hati. Artinya tidak perlu cukup percaya bahwa Yesus memang telah bangkit. Maka kamu akan diselamatkan. Pengakuan akan ketuhanan Yesus dan percaya dalam hati bahwa Yesus bangkit dari antara orang, terletak jaminan kita diselamatkan. Sesederhana itu untuk diselamatkan. Ada amin? Itulah luar biasanya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, tidak heran setan berusaha menutupi kenyataan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Karena ketika orang tahu bahwa fakta ini benar-benar terjadi, orang akan percaya dalam hati bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dan ketika kita percaya dalam hati, maka kita mengatakan keselamatan menjadi jaminan bagi kita. Amin. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali kepada pembacaan kita terus, oke? Nah, jadi jelas di sini jemaat dikasih Tuhan bahwa di dalam kebangkitan Yesus Kristus, ya, kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Apa berkat luar biasa itu? Dikatakan kita diubahkan menjadi hidup baru. Dari hidup lama menjadi hidup baru. Inilah ya berkat yang luar biasa yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, apa semua jemaat sudah alami ini? Amin. Hidup diubahkan. Apa sudah terjadi dalam hidup kita? Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, sadar atau tidak? Jika selama ini jemaat tidak cinta Tuhan, lalu sekarang hati itu mulai mencintai Tuhan, itu sudah ada namanya perubahan. Amin. Dulu menghabiskan masa mengikut apa? Main game. Tapi saudara kasih Tuhan, sekarang seperti Ibu Rosita, asal balik kerja walaupun pernah masuk bilik dengar apa? Khotbah rohani, pelajaran daripada firman Tuhan lagi dan apa. Jadi jemaat cari kasih Tuhan Yesus Kristus. Kerinduan ini siapa yang kerjakan dalam hidup kita? Itulah Roh Kudus. Dan banyak lagi, saudara kasih Tuhan, tanpa kita sadar bahwa ada banyak perubahan-perubahan yang telah terjadi di dalam hidup saya selama saya kenal Yesus. Dan itulah namanya hidup dilahirkan kembali atau hidup diubahkan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ada satu masalah, bahwa bila kita sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan, hidup yang sudah diubahkan oleh Yesus Kristus itu, jemaat yang dikasih Tuhan, ini ada masalah. Masalahnya apa? Apakah hidup yang sudah diubahkan Yesus itu boleh bertahan lama atau tidak? Ya, ini yang sering kita lihat, bahwa sering seseorang sekalipun awalnya sudah diubahkan oleh Tuhan,
sudah dibaharui oleh Yesus Kristus. Tapi ternyata apa yang Yesus kerjakan dalam hidupnya itu tidak bertahan lama. Ya, hanya bertahan sesaat. Nah, jemaat Kristus, banyak kan kita melihat kejadian begini. Sudah dibaptis Roh Kudus, sudah mengalami mujizat Tuhan, tapi tiba-tiba kembali kepada hidup yang lama. Jadi perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya tidak bertahan lama. Apa sebabnya, jemaat? Karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita harus dipelihara. Amin. Apapun yang Tuhan beri kepada kita, jemaat yang dikasih Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita ada tanggung jawab terhadapnya. Apa tanggung jawab kita? Kita harus menghargai apa yang Tuhan beri kepada kita. Kita harus menjaganya. Kita harus meliharanya. Untuk itu jemaat dikasih Tuhan, saya memberi tema firman Tuhan pada hari ini apa? Hidup baru harus dipelihara. Amin. Hidup baru harus dipelihara. Apapun yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita, semangat yang berkorbar-korbar melayani Tuhan, cinta akan Tuhan dan lain sebagainya, semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan ini harus dipelihara. Karena kalau tidak dipelihara, apa yang Tuhan lakukan ini dalam hidup kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak ada tanggung jawab memeliharanya, satu ketika dia hilang dari hidup kita. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, melalui firman Tuhan ini, Tuhan berpesan kepada kita bahwa jika hidup kita sudah diubah oleh Tuhan, maka kita harus memelihara apa yang Tuhan lakukan itu di dalam hidup kita. Nah, bagaimana memelihara hidup yang sudah diubah Tuhan, yang sudah diubahkan Tuhan di dalam hidup kita? Mari kita lihat yang pertama. Apa yang pertama sudah dikatakan di dalam 1 Petrus 1:14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan turutilah hawa nafsu dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ada hal yang pertama di sini yang harus kita bangun terus-menerus dalam hidup kita, ya, saudara Tuhan, untuk memelihara apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan kita harus belajar hidup dalam apa? Ketaatan. Ada amin? Ketaatan terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus tahu bahwa ketaatan ini dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan, seringkali turun naik. Betul atau tidak? Ketaatan kepada firman Tuhan itu saudara seringkali turun naik dalam hidup kita. Dan Tuhan memahami itu. Karena Tuhan tahu kita masih hidup dalam daging. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, bahwa ketaatan ini adalah hal yang perlu kita pelihara di dalam hidup kita. Sebab melalui kita ketaatan firman Tuhan, maka setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dapat terpelihara dengan baik. Maka untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, supaya ketaatan kita boleh bertahan lama, ketaatan kita boleh bertahan lama, jangan separuh jalan, maka milikilah ketaatan yang sejati. Amin. Kalau ada ketaatan yang sejati, berarti ada yang tidak sejati. Ada ketaatan yang benar, berarti ada yang tidak benar. Jadi ketaatan seperti apa yang harus kita bangun di dalam hidup kita? Yaitu ketaatan yang disertai dengan apa? Kasih. Mari kita lihat 1 Korintus 16:40 dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu apa? Dalam kasih. Jadi ketaatan adalah juga salah satu pekerjaan rohani kita di dalam apa? Yesus. Nah, supaya ketaatan kita itu, jemaat yang kasih Tuhan, jangan berhenti di tengah jalan, maka bangun ketaatan itu menurut firman Tuhan ini di atas dasar apa? Kasih. Amin. Ini penting sekali. Supaya ketaatan kita bertahan lama di dalam Yesus, maka ketaatan kita harus dasarnya apa? Kasih. Sebab jemaat dikasih Tuhan, kalau kita lihat di perjanjian lama,
Ketaatan umat Tuhan itu seringkali bukan karena dasarnya kasih, tapi karena dasarnya ingin diberkati. Saya taat kepada Tuhan, maka saya akan diberkati. Sudah diberkati jemaat itu, ketaatan itu pelan-pelan hilang di dalam hidupnya. Dan itu boleh kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim. Jemaat di situ menyedihkan sekali bahwa ada masa-masa ketika umat Tuhan mengalami pergumulan yang berat, maka mereka mulai membangun ketaatan kepada Tuhan. Tapi bila sudah bebas dari pergumulan itu, Tuhan sudah lepaskan dari pergumulan itu, maka ketaatan itu menghilang di dalam hidupnya. Kenapa ini terjadi jemaat? Kenapa ketaatan dibangun di atas, ya, seperti hubungan bisnis. Saya taat karena Tuhan memberi keuntungan kepada saya. Bila Tuhan sudah tidak memberi, maka berhenti ketaatan. Nah, ketaatan seperti ini yang Tuhan jangan kita bangun di dalam diri kita. Nah, jadi ketaatan seperti apa yang kita bangun jemaat dari Tuhan, Ibrani 6:10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadapnya oleh pelayanan yang kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang ini. Kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa ini. Allah bukannya Allah yang tidak adil. Dia tidak melupakan apa yang kalian kerjakan baginya dan kasih yang kalian tunjukkan kepada sewaktu menolong saudara seiman dahulu dan sekarang. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, ya, jemaat yang ada di Ibrani, ada satu ketaatan mereka yang harus kita contohi. Ketaatan seperti apa itu jemaat kasih Tuhan? Ketaatan ini adalah ketaatan yang dibangun di atas dasar kasih, dan oleh karena ketaatan itu dibangun di atas dasar kasih, maka Alkitab mengatakan ketaatan itu melekat apa? Di dalam hidup mereka dan tidak hilang. Ya, tidak hilang oleh karena keadaan. Ketaatan itu bertahan lama, dan itulah sebabnya sampai firman Tuhan menuliskannya bahwa ini menjadi contoh bagi anak-anak Tuhan, ya, gereja Tuhan hari ini. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ya, ketaatan kepada firman Tuhan harus dibangun apa? Atas dasar kasih, dan kemudian harus berkelanjutan. Amin. Jangan hanya taat 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun lalu berhenti. Nah, memang jemaat itu memelihara ketaatan hal yang sudah di dalam hidup kita. Tapi tahukah saudara kasih Tuhan, kelebihan orang percaya di perjanjian baru dibandingkan di perjanjian lama. Pada perjanjian baru, orang-orang percaya sudah dibekali oleh oleh kekuatan yang dahsyat, yaitu Roh Kudus. Melalui Roh Kudus ini, saudara, Dia memampukan kita melakukan apa yang kita tidak mampu lakukan. Amin. Jadi taat terus menerus, taat sampai Yesus datang pada kali itu bukan hal yang mudah. Tapi untuk itu Roh Kudus sudah Dia taruh di dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus inilah mendorong, mengingatkan saudara saat mulai tidak taat, taat. Saat sudah mulai tidak dengar-dengaran, diingatkan lagi. Itulah hebatnya bagaimana Tuhan menggembalakan umatnya, memelihara umatnya, orang-orang percaya di bumi ini sebelum pergi ke surga. Dan Tuhan tahu bahwa kita berhadapan dengan banyak tantangan, cabaran yang kita. Untuk itu Dia taruh Roh Kudusnya di dalam kita. Dan melalui Roh Kudus ini, saudara dan saya dituntun dari hari datang kepada hari untuk hidup di dalam apa? Ketaatan. Amin. Jadi Roh Kudus memimpin kita taat. Tapi saudara saudara, kita tetap ada tanggung jawab, harus bekerja sama dengan apa? Roh Kudus. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus, memelihara kelahiran kembali di dalam hidup kita. Dan ini mujizat Tuhan harus dipegang. Cara yang pertama meliharanya, jemaat dan saya dituntun oleh Tuhan, dirindukan oleh Tuhan, pelihara ketaatan itu. Jangan pernah hilang dari hidup. Mari kita lihat yang kedua. Apa yang kedua? Gimana? Nah, pelihara apa? Kekudusan. Ini cara yang kedua, memelihara kelahiran. Hidup di dalam apa?
kekudusan. Nah mungkin jemaat kasih Tuhan berkata, oh saya tidak berzina, saya tidak begini. Bukan itu yang dimaksud saudara kasih Tuhan. Walaupun itu sebagian dari yang dimaksud kekudusan. Nah mari kita lihat dalam 1 Petrus 1:15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam apa? Seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, perkataan kudus di sini kalau kita lihat dalam bahasa Yunani-nya jemaat, artinya hidup dipisahkan. Nah, tahukah jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam surat Paulus dikatakan orang-orang percaya itu sudah direbut dari tangan iblis untuk menjadi anak Allah. Jadi hidup kita dipisahkan dari apa? Kegelapan. Nah, jadi jemaat yang dikasih Tuhan, bila Tuhan berkata pelihara kekudusan, artinya tugas dan tanggung jawab saudara harus mengingat bahwa hidupku dulu ini yang berada di dalam kegelapan, tapi oleh karena kebangkitan Yesus Kristus, oleh kasih karunia Tuhan, saya dilepaskan Tuhan dari kegelapan tersebut, sehingga saya memiliki hidup baru di dalam Yesus Kristus. Maka untuk itu setiap hidup lama yang pernah melekat dalam hidupku, maka aku harus berjuang, aku harus berjaga-jaga supaya hidup yang lama itu jangan kembali menguasai apa? Hidupku. Itulah namanya hidup di dalam apa? Kekudusan. Amin. Karena kenyataannya jemaat yang dikasih Tuhan, banyak orang sudah direbut dari tangan iblis, dipindahkan ya dari kegelapan kepada terang, tapi ternyata dia kembali kepada kegelapan tersebut. Itu yang menyedihkan bagi kita. Nah, untuk itu dikatakan firman Tuhan di sini bahwa saudara dan saya, kalau kita tahu bahwa untuk dilepaskan dari kuasa kegelapan itu sangat mahal di hadapan Tuhan, karena Yesus harus mati. Yesus harus mencurahkan darahnya untuk saudara dimerdekakan dari kuasa kegelapan, dari ikatan dosa. Maka inilah membuat saudara dan saya untuk menghargai bahwa jika hidup saya ini ya sudah ditebus oleh darah Kristus, dan firman Tuhan berkata sesudah hidup kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Alkitab mengatakan hidup kita bukan lagi aku yang punya, tapi siapa yang punya? Yesus. Jadi jemaat harus menyadari hari ini bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus harus tahu bahwa yang berotoritas, yang berkuasa penuh atas hidup kita bukan aku. Bukan aku, tetapi siapa? Yesus sendiri. Karena dialah pemilik hidup kita. Amin. Jadi tangan kita siapa punya? Yesus punya. Mulut kita, Yesus punya. Pikiran kita, Yesus punya. Semua tidak ada lagi milik kita. Semua milik ya Yesus. Untuk itulah firman Tuhan katakan, karena hidup ini miliknya Yesus, maka saudara kasih Tuhan, jangan biarkan pikiran kita kotor. Amin. Jangan biarkan hati kita kotor, jangan biarkan keinginan kita kotor. Lebih dari itu, tidak ada yang kotor. Serahkan sama Tuhan supaya selalu dikuduskan oleh Tuhan, sehingga hidup kita ini berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, inilah pentingnya jemaat yang dikasih Tuhan hidup di dalam ya anugerah Tuhan. Ya. Sudah dilepaskan dari kegelapan, maka saudara dan saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan, memelihara ya hidup yang dilepaskan itu dengan berjalan di dalam apa? Kekudusan. Amin. Nah, mari kita lihat yang ketiga, saudara, apa dikatakan? Pelihara hidup takut akan Tuhan. Ini cara yang ketiga memelihara kelahiran kembali. Katakan 1 Petrus 2:17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, kita sebut selalu berdoakan Bapa. Kita nyanyi Bapa. Yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghadiri semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan apa? Selama kamu menumpang di dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, ada cara yang ketiga bagaimana memelihara hidup benar di mata Tuhan. Dikatakan di sini
pelihara hidup takut akan Allah. Nah, perkataan takut ini kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, jemaat yang dikasih Tuhan, bukan takut seperti kalau kita takut sama kuntilanak, ya, takut sama apa polis, ya kan? Itu maksudnya takut negatif jemaat. Ya. Tapi takut di sini maksudnya saudara berusaha, memiliki kerinduan, memiliki keinginan untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Itulah arti takut ini. Ada kerinduan, ada komitmen di dalam hidup kita setiap saat. Bapak, aku ingin menyenangkan Engkau. Kenapa perkara ini dituntut oleh Tuhan? Coba cari kasih Tuhan. Karena dikatakan di sini, hidup kita di dunia ini hanya menumpang sementara. Itu sebabnya kita mengatakan dalam 1 Yohanes, jangan cintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jangan mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa jemaat cerdas Tuhan? Karena bila kita mencintai dunia dan apa di dalamnya, itu akan mengalihkan hati kita yang tadinya melekat kepada Tuhan, kemudian melekat kepada dunia. Dan tahukah jemaat cerdas Tuhan? Sehebat apapun kita memiliki dunia ini, satu ketika kita akan berkata sama dia, bye-bye. Ya kan? Bila itu jemaat cerdas Tuhan, bila itu terjadi, saat hembusan nafas terakhir, berhenti dalam hidup kita. Selamat tinggal untuk segala-galanya. Ingat jemaat cerdas Tuhan, seorang presiden, dapat yang keberapa di Indonesia, namanya Presiden J.B. Habibie. Di zamannya dialah orang yang paling hebat, karena yang paling pertama-tama yang boleh buat kapal di Asia, ya, dia. Coba carikan Tuhan. Dalam banyak hal dia memiliki segala-galanya. Tapi waktu dia meninggal, dia tulis segenggam surat dan dibaca orang. Apa isi dari surat itu? Dikatakan, pada zaman aku hidup, apa yang aku ingini, aku dapatkan. Aku mau orang pandai, aku dapatkan. Karena aku yang pertama-tama membuat kapal, pesawat di Indonesia. Aku mau nama yang terkenal, aku sudah miliki. Satu-satunya orang di Indonesia punya kewarganegaraan. Coba, dia sekaligus warga negara Jerman dan dia juga warga negara Indonesia. Jadi coba, nama dia terkenal di Jerman, terkenal di mana-mana saja terkenal. Karena pertama kali dia mencipta pesawat Indonesia. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang muncul di dalam hidupnya, yang dia alami, yang dia peroleh di dunia. Tapi dia macam kasih Tuhan. Dalam surat itu dia tutup, semua yang aku miliki ternyata hanya pinjaman. Ternyata apa yang aku miliki ternyata hanya pinjaman. Saya tidak boleh bawa bersama-sama saya. Nggak tahu pergi ke mana dia, cuma di situ hanya Tuhan yang tahu. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang ini sebab ini mengakui dalam hidupnya, wah ternyata apapun kehebatannya dari satu ketika dia berpisah dengan kita. Maka untuk itu apa? Katakan firman Allah, jangan cintai apa yang ada di dunia. Pakailah apa yang ada di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan mencintainya. Amin. Pakailah apa yang ada di dunia ini yang saudara dapatkan dari Tuhan untuk membuat hati kita melekat kepada Tuhan, dan bukan sebaliknya. Jangan hal itu membuat hati kita melekat kepada Dia dan bukan kepada apa? Tuhan. Jadi dikatakan firman Allah di sini, peliharalah hidup yang menyenangkan Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Itulah tugas kita yang utama. Amin. Menyenangkan Tuhan setiap saat. Dan ini ditegaskan di dalam 2 Korintus 5:9. Dikatakan begini, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luar, supaya apa? Kami
kami berkenan kepada perjuangan, keinginan, kerinduan terbesar dari Rasul Paulus setiap saat jemaat kasih Tuhan. Selama dia hidup dalam tubuh ini, dikatakan, aku berusaha takut kepada Tuhan. Aku berusaha hidup berkenan kepadanya. Jadikan ini sebagai salah satu apa? Perjuangan hidup kita. Amin. Hanya di dunia ini jemaat Kristus, itulah kesempatan kita menyenangkan Tuhan. Hanya di dunia ini, itulah kesempatan kita menyenangkan Tuhan. Karena waktu masuk ke dalam kekekalan, saudara dan saya sudah disempurnakan Tuhan sepenuhnya. Jadi tidak perlu berusaha menyenangkan Tuhan. Hidup sudah disempurnakan Tuhan, dan menyenangkannya itu saudara akan lahir sendiri dalam hidup kita lewat pekerjaan Tuhan. Jadi oleh sebab itu jemaat kita, ini pesan firman Tuhan. Selama kita hidup ini, berusaha apa? Menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat yang keempat. Apa itu? Bagaimana memelihara kelahiran kembali. Bagaimana memelihara apa yang Tuhan sudah upahkan di dalam kita supaya bertahan lama dan tidak berhenti tengah jalan. Yang kedua, ada yang keempat dikatakan saling mengasihi apa? Sesama. 1 Petrus 2:22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih apa? Persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh apa? Saling mengasihi apa? Dengan segenap hati. Nah, ada perkara keempat di sini saudara-saudara. Bagaimana supaya kelahiran kembali, pekerjaan Tuhan yang sudah mengubahkan hidup kita itu berlangsung lama dalam hidup kita? Yang dikatakan kita harus membangun hubungan dengan saudara seiman. Amin. Untuk itu perlunya ibadah bersama. Amin. Disitulah kita membangun perhubungan saudara seiman. Nah, ayat yang selalu saya katakan, kami selalu mengatakan begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi jemaat jadi kasih Tuhan, di dalam persekutuan kita Tuhan tahu ada lagi ini lemah, tapi si ini kuat. Nah, jadi melalui persekutuan kita bersama, maka yang kuat ini akan membangkitkan iman daripada anak Tuhan yang lemah ini. Melalui apa? Melalui doa. Melalui apa? Melalui kesaksian. Melalui apa? Melalui apa? Kata-kata motivasi. Amin. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, tidak pernah ada orang boleh bertahan dalam imannya kepada Tuhan, dalam ketaatannya. Tidak pernah ada orang bertahan dalam apa? Bertahan dalam pertobatannya kepada Tuhan kalau tidak pernah bersekutu dengan saudara seiman. Sebab apapun itu. Nah, jemaat kasih Tuhan, saya pernah melihat satu anak Tuhan. Anak Tuhan ini jemaat yang kasih Tuhan, dia bekerja di satu serikat. Dan di samping dia bekerja di situ, dia dipercayakan satu pelayanan. Jadi selalu bersekutu. Dan setiap kali saya jumpa anak Tuhan ini, selalu saya dapatkan sesuatu yang baru dari dia, yang menguatkan iman saya. Tapi satu ketika dia dipindahkan ke satu tempat, karena sudah naik pangkat, di tempat itu tidak ada ibadah. Jadi jarang sudah bersekutu bersama saudara seiman. Jarang sudah membangun hubungan dengan saudara seiman. Lalu saya jumpa juga waktu dia cuti, saya jumpa. Ternyata dalam perjumpaan saya dengan dia jemaat sudah lain rasanya. Tidak lagi seperti dulu. Setiap mendengar kata-kata dia seperti membakar hati semangat saya kepada Tuhan. Tapi sekarang saya bercakap sudah, bahkan sudah temanya berubah. Dulu selalu cakap Tuhan, sekarang cakap ini, cakap itu. Sudah berubah. Sudah beralih temanya jemaat yang dikasih Tuhan. Nah, saya lihat kenapa ini boleh berubah dalam hidupnya. Tadi dia bergebu-gebu di dalam Tuhan, berkobar-kobar, bersemangat di dalam Tuhan, berapi-api di dalam Tuhan. Tapi rohnya meredup. Sudah dikasih Tuhan, merosot. Apa sebabnya? Sebab orang sudah bersekutuan. Di tempat itu tidak ada ibadah. Itu berarti tidak ada lagi bersekutuan. Jadi jemaat itu
betapa pentingnya kita memelihara persekutuan bersama di dalam Tuhan. Sebab apapun anak Tuhan, kalau sudah tidak menghargai persekutuan bersama, hanya faktor waktu bila dia akan jatuh dan jauh daripada Tuhan. Dan sebabnya jemaat dikasih Tuhan, ya, kita boleh ada dalam masalah, kita boleh gagal dalam masalah yang lain, tetapi jemaat kasih Tuhan, jangan kita gagal dalam ibadah kita bersama. Ada amin? Karena disinilah kunci kehidupan rohani kita akan terus bertahan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Jemaat yang suka membangun persekutuan bersama yang memang Tuhan, jemaat itu apinya akan terus, saudara, kesatuan hidup. Jemaat yang suka membangun perhubungan persekutuan dengan umat Tuhan yang lain, jemaat itu apinya akan terus menyala, semangatnya akan terus berkobar, kerinduannya akan terus berkobar. Tapi bila kita sudah menyalakan persekutuan, maka itu sudah kematian Tuhan yang paling mengerikan. Untuk itu jemaat jangan kasih Tuhan, hari-hari ini salah satu senjata setan yang paling mengerikan, sudah kasih Tuhan, dan ini dihadapi oleh gereja apa saja. Sudah orang sudah mudah tidak mencintai apa persekutuan ibadah bersama. Kita lihat di negara barat sekarang, jemaat yang kita lihat bangunannya dibangun begitu hebat, ya, jutaan dolar. Tapi bangunan itu sekarang apa? Sudah tempat persekutuan, orang melakukan apa yang tidak benar, tempat buat karaoke, tempat apa lagi, menyembah kepada Allah yang salah. Pahamlah itu maksud saya. Ngeri kan? Orang sudah tidak lagi mencintai pentingnya persekutuan, dan akibatnya sudah kasih Tuhan, negara itu masuk kepada banyak hal-hal yang belum harus. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, inilah pesan firman Tuhan, bahwa ibadah persekutuan itu sangat penting. Itu yang akan memelihara iman kita di dalam Tuhan, itu yang akan membakar hati kita supaya tetap terbakar di dalam ikut Tuhan, itu yang akan menggerakkan saudara, mendorong saudara untuk tetap cinta Tuhan hari ini dan sampai Yesus datang pada hari yang kedua. Hari kita bangkit berdiri dan kita nyanyi pujian penyembahan tadi, dan kita berdiri pujian tadi. Haleluya. Bapa Engkau sungguh baik, kasih yang melimpah di hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur lewat kebangkitan kami memiliki jaminan keselamatan yang pasti di dalam Engkau. Terlalu sederhana untuk diselamatkan, sebab hanya mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan kami, dan percaya dalam hati bahwa Yesus telah bangkit dari antara kami. Hari ini Bapa, seluruh umat-Mu di bumi merayakan hari kebangkitan dari antara orang mati. Dan hari kebangkitan-Mu dari antara orang mati adalah berita yang mendatangkan bencana bagi iblis. Iblis berusaha menutup berita ini. Iblis berusaha menyangkal berita ini. Tetapi siapa yang boleh melawan Tuhan? Yesus sudah bangkit, dan kebangkitannya kami rayakan hari ini. Kenapa kami rayakan? Kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus.
kasih-Mu berlimpah di hidupku. Oh, haleluya. Ku berterima kasih untuk berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyi pujian sekali lagi. Dan saya minta Mr. David berdoa berfirman, Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru
Dunia ini seperti yang Kau telah menciptakan segalanya yang terbaik untuk kami. Kami bersyukur atas nama-Mu. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, telah mencurahkan darahnya, terus tembuskan dosa kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami kenakan Engkau Tuhan. Sebab kami kenakan Engkau lah Tuhan kami. Engkaulah Allah yang berkuasa, Engkaulah Allah yang berkuasa di atas segala kami. Engkaulah yang dahsyat dan dahsyat untuk kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, kami taruhkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami taruhkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Segala perkara yang kami hadapi, Engkau terus tembuskan semua segalanya. Kami percaya apa yang halangan di dalam hidup kami Tuhan, Engkau tetap menyelesaikan. Apa yang kesakitan di dalam hidup kami Tuhan, Engkau telah menyembuhkan. Apa yang kami kenakan di dalam perjalanan, di dalam pelajaran, di dalam Alkitab-Mu Tuhan, tetap Engkau memberkati, tetap Engkau memberikan kami, memelihara kami Tuhan di dalam kehidupan kepercayaan kepada Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kami Tuhan. Engkaulah Allah yang layak disembah di bumi. Engkaulah yang akan memelihara di tempat ini Tuhan. Engkau memelihara kepada penggembala kami Tuhan. Pada saat yang datang memegang kerja-Mu Tuhan, kita sebagai gembala di tempat ini, Engkau memberkati gereja. Engkau memberkati gereja ini Tuhan, dengan juga Tuhan umat-Mu dengan memberikan terbaik. Kami percaya mereka akan menyatakan yang terbaik Tuhan di dalam penjagaan, di dalam kehidupan. Semua Tuhan memberkati, Tuhan memberikan keberkahan di dalam hidup Tuhan kami semua ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkaulah Allah yang kami tinggikan, Engkaulah Allah yang kami agungkan, karena Engkaulah Allah yang berkuasa di atas kami Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik untuk kami. Kami bersyukur, tidak dapat kami membayarkan kami seperti kami menyembah-Mu, memuji Engkau, menyembah-Mu sebagai dulu sebab kami Tuhan. Kami taruhkan semua ini Tuhan yang tadi kami taruhkan di dalam hidup kami taruhkan di dalam keluarga kami semua Tuhan. Roh iblis kuasa setan yang menghancurkan kami ikat tanggung dalam nama Tuhan Yesus. Karena kuasa roh Tuhan yang berkuasa di atas kami Tuhan. Kalau Allah dahsyat, kuasa-Mu muliakan kami Tuhan. Api kemuliaan di tempat ini. Engkaulah Allah yang berkuasa Tuhan. Haleluya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih dengan firman-Mu Tuhan dalam menyatakan di dalam hidup kami. Dengan terima kasih dengan firman-Mu Tuhan menyatakan Engkau telah bangkit. Engkau telah bangkit di hidup kami. Engkau telah bangkit di dalam hidup kami. Engkau telah bangkit menyegarkan hidup kami Tuhan. Darah-Mu telah curahkan di tempat ini. Kami berkuat. Kami bersyukur atas nama-Mu Tuhan. Semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabar jamaat Tuhan? Hebat, luar biasa. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mari siapkan persembahan kita. Sudah diberkati oleh setiap pujian kita, bahkan lebih kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar dan itu berkat yang sungguh dasar dan biasa. Hari Jumat, kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik kepada Allah. Terpujilah
Allah kami Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Dan tiba-tiba saat kami memberi yang terbaik persembahan setiap jemaat-Mu Tuhan yang mereka hulurkan pada pagi hari ini, baik persembahan khusus, janji iman, beri iman, dan persepuluhan Tuhan yang kami kembalikan kepada Engkau untuk membantu memperluaskan pelayanan Tuhan di tempat ini dan membantu untuk segala kebutuhan keperluan gereja kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi sebab dari awal hingga berakhirnya pada kami Tuhan bersama kami, dan kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Apapun masalah dalam hidup mereka, jika mereka sedang menghadapi Tuhan gangguan sakit penyakit, kami minta kuasa kebangkitan yang dialami oleh mereka, bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberi kepastian bagi kami bahwa kami adalah orang-orang pemenang di dalam Tuhan, pemenang terhadap penyakit, pemenang terhadap iblis dan segala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa kebangkitan. Sementara itu Bapak, jika ada jemaat Tuhan
mengalami gangguan karena pekerjaan roh jahat, apapun bentuknya yang mengikat hidup mereka, semua itu kami putuskan dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepaskan mereka sehingga Tuhan Yesus Kristus minggu depan kami kembali dipersekutukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada minggu ini umat-Mu akan menjalani Tuhan kehidupan dalam berbagai aktivitas. Tuhan Yesus, Tuhan juga tahu sadar setiap umat-Mu yang cinta kepada Engkau berada dalam perhatian Tuhan juga secara khusus. Karena firman-Mu berkata, ada perbedaan orang benar dan tidak benar, orang beribadah dan yang tidak benar. Kiranya kebenaran firman Tuhan dalam mereka yang setia kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan Tuhan terlepas Tuhan daripada orang-orang tersebut. Itu sebabnya Bapak Surgawi Tuhan, dalam menjalani sepanjang minggu ini, anugerah-Mu Tuhan, berkat-Mu bersama mereka. Mereka boleh menghadapi kesulitan, tapi disitulah mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka boleh menghadapi sakit penyakit, tapi disitulah mereka Tuhan memperoleh kesempatan untuk melihat Tuhan mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Mereka boleh mengalami kekurangan, tapi disitulah mereka akan melihat kelimpahan daripada Tuhan akan dinyatakan dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji, termulia nama-Mu. Dan seterusnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai berkati Tuhan. Kiranya dunia hari ini yang sudah Tuhan Yesus masuk dalam berbagai krisis Tuhan. Tuhan tolong supaya negara ini dalam pentadbirannya Tuhan senantiasa berjalan dengan baik. Karena kebaikan yang Tuhan ditimbulkan, dimunculkan dari pemerintahan yang baik, dampaknya bukan saja kepada orang-orang yang tidak mengenal Engkau, tetapi Tuhan juga itu akan Tuhan berdampak bagi kami anak-anak. Itu Bapak Surgawi, kami berdoa seperti pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini diberi hikmat kalau budi oleh Tuhan sehingga memimpin bangsa ini dalam kedamaian, sehingga kami boleh mengalami kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulia nama. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tinggalkan berkat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudusnya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali itu. Dan mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata, Amin.